Bapak Mama, orang-orang muda dan anak-anak, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, selamat tahun baru. Apa kabar semua? Saya lihat dari sini tidak ada yang mengantuk. Biasa 1 Januari ini kita bangun dari tempat tidur ini berat. Hari ini meski lelah, kita semua datang di rumah Tuhan untuk membawa syukur kita bagi pimpinannya sepanjang tahun yang lalu, tahun 2023, dan membawa permohonan kita untuk masuk tahun yang baru, tahun baru 2024. 1 tahun yang lalu telah kita lewati dengan semua pengalamannya. Apa cerita Bapak Mama dan Saudara tentang 2023? Mungkin ada yang bilang biasa-biasa saja, tidak beda dengan tahun yang lalu, tahun-tahun yang lain. Sebagian yang lain merasa tahun 23 itu tahun penuh pergumulan dan tantangan. 23 ini banyak tantangan yang saya alami. Di Gemit, tahun 2023 adalah akhir periode pelayanan 2020-2023. Ada majelis jemaat yang selesai pelayanannya, yang lain terpilih melanjutkan dan akan mulai melayani. Mama Pendeta kasih tahu mama kami 2 minggu depan itu kebaktian di hari Minggu untuk perhadapan majelis jemaat yang baru. Ada yang lulus SD, SMP, SMA, ada yang jadi mahasiswa, ada yang pindah rumah, ada yang pensiun, ada yang sakit dan sembuh, ada anggota keluarga yang lahir, ada juga keluarga yang kehilangan orang tua atau anggota keluarga yang lain. Untuk semua susah dan senang, untuk semua sehat dan sakit, untuk semua untung dan rugi, untuk semua jatuh cinta dan putus cinta, untuk memulai dan mengakhiri, termasuk mengakhiri 2023 tadi malam dan memasuki 2024, mari persembahkan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya ajak kita semua tepuk tangan panjang untuk bilang hormat, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. 23 ada banyak hal terjadi. Tapi di atas semuanya kami menyembah-Mu karena kebaikan kasih-Mu yang selalu menyertai kami. Dan hari ini kita semua sedang memulai satu perjalanan baru di tahun yang baru. Apakah tahun 24 ini akan biasa-biasa saja atau ada hal luar biasa yang kita alami? Kita sedang berjalan maju tanpa bisa memastikan apapun. Yang jelas ada pemilihan presiden, tapi siapa yang terpilih jadi presiden? Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Siapa yang terpilih nanti jadi gubernur NTT? Siapa terpilih nanti jadi Bupati Alor? Itu semua ada di 2024. Apakah ada di antara kita yang terpilih jadi caleg? Mungkin ya, mungkin tidak. Kita sudah ada calon, tapi siapa yang akan terpilih? Dan kalau dia terpilih, apakah akan memimpin dengan baik? Semua itu tidak bisa kita pastikan. Apakah kita tetap sehat? Apakah usaha kita berhasil? Apakah kita dan seisi rumah kita baik-baik saja? Tidak seorang pun bisa memastikan semuanya itu. Karena kita tidak punya kendali sepenuhnya atas hidup kita. Dan itulah manusia. Kita bisa merencanakan masa depan, tapi kita tidak bisa memastikan bahwa semua akan berjalan sesuai dengan harapan kita. Yang jelas, semua orang menginginkan keberhasilan dan tidak menghendaki kegagalan. Dan itu sebabnya pagi hari ini kita berkumpul di rumah Tuhan di sini untuk dengan rendah hati memohon, Tuhan pimpinlah kami. Tuhan pimpinlah saya bersama dengan suami, bersama dengan istri, bersama dengan anak-anak, bersama dengan keluarga kami Tuhan. Pimpinlah kami. Bapak, Mama, Saudara, orang-orang muda dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, bagian Alkitab yang kita baca pagi hari ini ditulis oleh Yakobus. Yakobus ini siapa? Banyak penafsir Alkitab mengatakan bahwa Yakobus adalah
salah satu saudara Tuhan Yesus, anak dari Bapak Yusuf dan Mama Maria. Setelah Tuhan Yesus mati, bangkit dan naik ke surga, terbentuk perkumpulan umat percaya di Yerusalem. Dan ada banyak tokoh yang memimpin persekutuan umat percaya itu. Ada Simon Petrus dan murid-murid yang lain, tapi juga ada Yakobus. Dan surat yang Yakobus tulis ini ditujukan kepada orang-orang Kristen Yahudi, baik di Yerusalem maupun di berbagai tempat yang lain. Inti dari pengajaran Yakobus itu adalah apa? Agar dia meneguhkan iman umat percaya, tapi juga mengajar mereka tentang etika kehidupan kekristenan. Secara khusus dalam bagian Alkitab yang kita baca pada pagi hari ini, Yakobus pasal 4 ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayat ke-17. Dia bicara tentang perencanaan. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaanmu. Rupanya Yakobus memperhatikan bahwa ada orang-orang yang sangat percaya diri membuat perencanaan, tapi mereka lupa bahwa dalam perencanaan itu harusnya mereka mengandalkan Tuhan. Mereka merencanakan segala sesuatu secara sangat matang. Waktu, tujuan, lama akan ditempuh, apa yang dikerjakan, kesuksesan dan seterusnya. Ayat 16 bacaan kita mengatakan bahwa mereka ditegur dengan keras. Orang-orang itu, mengapa? Karena mereka sombong. Dan itu sebabnya Yakobus menasihatkan mereka agar melibatkan Tuhan di dalam perencanaan. Yang dikoreksi, yang ditegur oleh Yakobus bukan pekerjaan mereka atau keinginan mereka untuk mendapatkan keuntungan, untuk mendapatkan keberhasilan di dalam perencanaan mereka. Tidak salah untuk orang merencanakan sesuatu, tidak salah untuk orang punya target tertentu di dalam hidup ini. Perencanaan tidak bertentangan dengan iman, bahkan perencanaan harus dilakukan. Kalau begitu, apa yang dikoreksi, apa yang ditegur oleh Yakobus? Yang ditegur oleh Yakobus adalah kesombongan tanpa melibatkan Allah. Kalau sudah mulai pukul dada, tahun 2024 saya akan kasih nikah, saya punya anak. Saya punya babi besar di belakang itu, saya sudah piara 5-6 tahun. Babi ini sampai besar sekali, sapi di gunung sudah siap. Keluarga undangan semua sudah keluar. Sapa dolo kosayana dan mulai pukul dada. Tahun ini saya punya anak akan kuliah. Saya akan cari universitas yang terbaik. Sapa ke saya, begitu ya. Tahun ini saya bangun, saya punya rumah, saya renovasi, saya punya rumah. Siapa ke saya? Kesombongan itulah yang ditegur. Mereka tidak meminta penyertaan dan pertolongan serta berkat Tuhan. Mereka yakin bahwa dengan usahanya sendiri mereka bisa sukses tanpa campur tangan Tuhan. Mereka gagal untuk menyadari bahwa mereka tidak berkuasa menambah 1 menit pun pada hidup mereka. Mereka seharusnya bergantung kepada Allah. Bapak, mama, saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mengapa manusia harus bergantung sepenuhnya kepada Allah? Ayat 14 sebagai kebalikan dari ayat 13 menunjukkan bahwa kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Bagaimana mungkin mempunyai kepercayaan diri seperti itu? Besok mungkin sakit, besok mungkin mengalami musibah, besok bahkan meninggal. Jangan berbicara tentang masa depan seperti kita yang memiliki segalanya tentang masa depan. Seperti kita mampu mengontrol masa depan. Yakobus berkata, apalah arti hidupmu? Hidup manusia itu singkat, seperti uap air. Betapa lemah dan terbatasnya manusia itu. Jadi bagaimana manusia bisa mempercayai diri sendiri?
Kalau manusia terus hidup dalam kesombongan tanpa melibatkan Allah, maka ada saatnya kegagalan akan terjadi dalam hidup manusia. Amsal 27 ayat 1 Bapak Mama, karena itu bilang begini, janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi di hari itu. Jangan memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Dan karena itu Bapak Mama, dalam bacaan ini, saudara orang-orang muda, anak-anak yang Tuhan Yesus kasih, apa yang harus dibuat oleh orang percaya? Dengan tegas Yakobus berkata, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya. Jika Tuhan menghendaki, tahun ini saya kuliah. Jika Tuhan menghendaki, tahun ini rumah kami bangun. Jika Tuhan menghendaki, tahun ini anak saya menikah. Jika Tuhan menghendaki, tahun ini saya dapat pacar. Begitu ya. Manusia fana, terbatas dan lemah. Tetapi Tuhan adalah Allah yang kekal, yang tidak terbatas dan maha kuasa. Sepatutnya kita yang terbatas mengandalkan Allah yang tidak terbatas. Kita yang fana bersandar kepada Allah yang kekal. Kita yang lemah bertumpu pada Allah yang kuat. Jangan kita mengandalkan kehebatan kita, tapi sungguh-sungguh kita berkata, jika Tuhan menghendakinya. Saudara Muslim bilang, insya Allah, jika Tuhan menghendakinya. Jadi boleh saja kita membuat perencanaan, tapi ingat bahwa seluruh perencanaan itu harus terbuka kepada pengaturan Allah. Bapak Mama Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dalam keadaan apapun bergantunglah sepenuhnya kepada Allah. Jangan mengandalkan diri sendiri. Libatkan Tuhan dalam seluruh hidup dan rencana kita. Kalau kita menghitung tahun demi tahun, marilah kita meminta Tuhan untuk bersama-sama dengan kita. Sesungguhnya kita hidup melewati hari-hari kita hanya karena Tuhan mengizinkan bagi kita. Jangan mengandalkan hidup pada diri sendiri, tetapi serahkan hidup kita kepada Allah dan percaya kepada janji-janjinya. Apakah itu berarti bahwa perencanaan tidak dibutuhkan lagi? Perencanaan tetap sangat-sangat dibutuhkan. Ada pepatah yang mengatakan begini, if you fail to plan, you plan to fail. Jika Anda gagal untuk merencanakan, sebenarnya Anda merencanakan untuk gagal. Jika Anda gagal untuk merencanakan, sebenarnya Anda merencanakan untuk gagal. Di tahun 2024 ini, milikilah perencanaan yang baik untuk hidupmu. Hidup mesti punya target. Tahun 2024 ini saya akan berusaha kerjakan ini, saya akan berusaha kerjakan itu. Tapi ingat, bawa perencanaanmu itu dalam doa kepada Tuhan. Tuhan yang baik, tahun ini saya punya rencana ini. Tahun ini kami sekeluarga punya rencana itu. Dan doakanlah sungguh-sungguh serta kerjakan sungguh-sungguh rencanamu itu. Jangan hanya rencana yang bagus, tapi kerja belum tentu. Beberapa kali di persidangan-persidangan jemaat, klasik dan sinode, saya katakan begini, kita di Gemit ini punya penyakit itu, merencanakan apa yang tidak kita kerjakan dan mengerjakan apa yang tidak kita rencanakan. Waktu sidang jemaat ini dong bakalai 2-3 hari, sidang tidak habis-habis. Rencana ini nyeri, par punya rencana sendiri, kaum perempuan, kaum bapak, semua rencana yang hebat-hebat, semua UPP, BPP. Habis itu dong lupa buang, sontak ini perencanaan dong ada simpan di mana. Satu-satu dia jalan sendiri. Nanti tahun depan evaluasi dong bapak kalai. Karena merencanakan apa yang tidak dikerjakan dan mengerjakan apa yang tidak direncanakan. Gemit mesti bertobat dari ini cara begini. Majelis jemaat yang baru yang nanti diperhadapkan 2 minggu depan, kerjakanlah apa yang direncanakan dan rencanakanlah apa yang akan, dan kerjakanlah apa yang akan direncanakan. Demikian.
Bapak, Mama, saudaraku sekalian, dalam semua itu andalkanlah Tuhan dalam perencanaan-perencanaan kita. Katakanlah, jika Tuhan menghendakinya, kami jemaat Gemit di Mebung akan melakukan ini dan melakukan itu. Hal ini menolong kita untuk tidak sombong, tapi rendah hati menjalani hidup kita. Bapak, Mama, saudara, kita juga belajar dari tahun-tahun yang akan lalu, tahun-tahun yang sudah lalu, periode 2020-2023. Saya ingat waktu kami mulai pelayanan di 2020, mau berdisiplin dengan perencanaan. Bikin rencana yang bagus sekali. Sidang sinode di Gereja Paulus ada HKUP yang hebat. Kita bilang ini sekarang Gemit mau bekerja dengan perencanaan yang baik. Lalu sidang majelis sinode pertama di Jemaat Gemit Benyamin Oibufu. Setelah itu COVID datang dan kita rata tanah semua. Lalu pengumuman dari pemerintah, gereja di rumah. Luar biasa waktu itu. Perencanaan sudah bagus sekali, tapi bagaimana dilaksanakan? Tidak bisa dilaksanakan. Rancanganmu bukan rancanganku, rancanganku bukan rancanganmu. Manusia boleh melakukan perencanaan yang terbaik, tetapi ketika Tuhan mengintervensi, kita harus mengatakan ya dan amin. Mungkin kita merencanakan tahun ini saya dan suami, saya dan istri, kami akan melakukan ini dan itu. Tapi mungkin di tahun 2024 juga waktu Tuhan akan datang bagi kita untuk kita berpisah dengan orang yang kita kasih. Dan kita mesti siap juga untuk hal seperti itu. Banyak kali kita hanya siap untuk hal-hal yang baik saja, tapi kita gagal untuk mempersiapkan hal-hal yang kurang baik dalam hidup kita. Bapak, Mama, Gemit suruh saya sekolah di Belanda dan saya belajar bagaimana orang-orang di sana mempersiapkan kematian. Yang paling ditakuti penyakitnya adalah kalau kanker stadium 4. Yang lain dokter masih bisa sembuh, tapi kalau sudah kanker stadium 4, dokter akan bilang, "Ibu, Bapak, kami melakukan yang terbaik, tapi batas kami di sini siap sudah untuk pulang ke rumah Bapak." Suatu saat teman baik saya, mereka sudah coba segala hal dan pada waktunya tiba, sudah bahwa upaya medis yang terbaik sudah selesai. Dengan suami istri mereka berembuk, lalu mereka anggota paduan suara Persekutuan Kristen Indonesia di tempat kami. Mereka Indo, campuran Belanda dan Indonesia. Mereka panggil saya dan bilang begini, "Mary, dokter mengatakan waktu bagi saya sudah tiba. Bisakah kau mempersiapkan liturgi kematian untuk saya? Dan jangan lupa, Kidung Jemaat 332, kekuatan serta penghiburan ada di dalam liturgi itu." Sebelum Mama, jangan dulu mendahului waktu Tuhan. Bilang, Tuhan kasih tahu saya lewat dokter bahwa waktu saya tidak lama lagi. Saya mesti siap. Dengan suami, mereka pergi ke tempat penguburan dan cari tempat. Saya mau dikuburkan di dekat mana? Saya mau di bawah pohon yang rindang supaya kalau anak-anak cucu datang lihat, nah, mereka bisa berteduh di bawah situ. Mempersiapkan tidak hanya kelahiran, tapi mempersiapkan juga kematian. Terbuka pada rencana Tuhan. Kita bisa mempersiapkan semua hal yang baik, tapi kalau saatnya Tuhan bilang waktu Tuhan ada di sini, jangan bilang ini orang bikin. Sebenarnya Tuhan belum panggil mau orang bikin. Tidak, itu waktu Tuhan sudah tiba untuk kita. Siap. Bukan surya ku harapkan, karena surya pun hilang. Ku tak tahu apa yang terjadi hari esok, tapi langkahku tegap. Karena Dia bersama-samaku dalam perjalanan itu. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Manusia bisa merencanakan segala hal, tapi Allah punya kuasa untuk menentukan. Karena itu, sekali lagi andalkanlah Tuhan dalam hidup kita, dalam rencana-rencana kita. Hal ini menolong kita untuk rendah hati menjalani hidup. Ingat bahwa tidak ada sesuatu pun yang dapat kita banggakan di hadapan Dia yang menciptakan kita. Dan yang terakhir, Bapak, Mama, saudara-saudaraku,
hiduplah rendah hati di hadapan Allah. Kalau kita menyadari bahwa perencanaan-perencanaan kita yang terbaik itu memiliki keterbatasan-keterbatasan, kita tidak bisa dengan mutlak menentukan apapun di hadapan kita, maka tidak ada alasan bagi kita untuk sombong dan angkuh, untuk mencuri kemuliaan Allah di dalam hidup ini. Hiduplah rendah hati di hadapan Allah. Nats pembimbing bagi seluruh gereja Masih Injil di Timor sepanjang periode 2024-2027 terpilih dari Mika pasal 6 ayat 8. Di situ ada 3 kata kunci: lakukan keadilan, cintai kesetiaan, dan hidup rendah hati di hadapan Allah. Lakukan keadilan, hidup rendah hati di hadapan Allah, dan cintai kesetiaan. Lakukan keadilan. Bapak berlaku adil terhadap mama, mama berlaku adil terhadap bapak, orang tua berlaku adil terhadap anak-anak, anak-anak berlaku adil terhadap orang tua, kakak adik berlaku adil satu terhadap yang lain. Satu, jangan ambil apa yang bukan merupakan haknya. Sudah pejabat besar di kantor, Tuhan sudah kasih banyak fasilitas, masih ambil ini pegawai kecil-kecil punya hak lagi. Kamu baik kok tidak Lakukan keadilan, cintai kesetiaan, hidup rendah hati di hadapan Allah. Cukupkan diri dengan apa yang ada padamu, jangan ambil apa yang bukan milikmu. Makanya firman Tuhan bilang begini, berikanlah kepada Tuhan apa yang ada padamu, bukan apa yang tidak ada padamu. Jangan berikan kepada Tuhan hasil korupsi. Hasil korupsi baru dia bawa sombong-sombong datang di gereja kok. Tidak baca dia pun nama, nah dia marah-marah. Gitu ya. Berikan kepada Tuhan apa yang ada padamu, bukan apa yang tidak ada padamu. Ini musim-musim di mana gereja-gereja juga hati-hati. Saya pergi ke Pantai Selatan Timur lewat, dia bilang, Mama berhenti dulu kok. Ini selamat bikin sambutan kecil dulu karena kami ada lomba bola voli. Undang pemuda-pemuda dari banyak tempat di ini Pantai Selatan TTS. Sebelum, kamu kumpul banyak orang nih, hadiah piala besar begini nih, kamu dapat uang dari mana? Mama tahu toh sekarang nih musim panen. Maksudnya, Mama caleg dorang nih yang kita manfaatkan. Nanti kalau sudah terpilih tuh don tidak peduli kita lagi. Jadi ini nih yang kita panen kok tidak Mama. Ampun dosa begitu ya. Jadi Bapak Mama saudara-saudaraku sekalian, hiduplah, lakukanlah keadilan, cintai kesetiaan dan hidup rendah hati di hadapan Allah. Musim begini nih caleg dong setengah mati, yang sukses tuh dia pun tim. Yang satu datang begini dia pun bendera warna kuning, yang kuning pulang dia kasih bangun berdiri bendera merah lagi, yang merah berangkat biru yang berdiri. Kamu ada baik kok tidak begitu. Kasihan ini caleg dong tidak sukses tapi tim dong yang sukses. Lakukanlah keadilan, cintai kesetiaan dan hidup rendah hati di hadapan Allah. Cintai kesetiaan itu juga menjadi nilai penting, nilai solidaritas di masa-masa ini. Kita hidup dalam periode yang akan sulit di 2024. Ada prediksi bahwa ekonomi Indonesia akan cukup stabil di tahun 2024 ini. Tapi juga perkembangan ekonomi Indonesia tidak lepas dari kelesuan ekonomi global, kecenderungan kelesuan dinamika finansial keuangan global. Gubernur BI di akhir tahun itu memberi laporan kepada Presiden dan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa kondisi ekonomi kita harus hati-hati. Tidak boleh terlalu optimis. Ada 3 cara memproyeksikan pertumbuhan ekonomi bangsa. Ada yang optimis, ada yang moderat, artinya yang sedang-sedang saja, dan yang pesimis. Lalu diminta untuk kita jangan terlalu optimis, kita ada di moderat dan hati-hati supaya kita tidak jatuh. Banyak negara menjadi negara gagal di tahun 2023, Sri Lanka dan lain-lain, karena tidak mampu beradaptasi dengan dinamika keadaan keuangan global sekarang ini. Indonesia diminta untuk berhati-hati dalam tahun 2024.
Bapak, mama, saudaraku sekalian, dalam situasi seperti ini, orang-orang muda dan anak-anak, kita akan merencanakan hidup kita. Mintalah kepada Tuhan supaya kita dapat sungguh-sungguh berhikmat di masa-masa yang sekarang ini. Di Kupang itu kita susah sekali, tiba-tiba dengar orang sudah bunuh diri, termasuk mahasiswa. Karena mereka tidak mampu beradaptasi dengan situasi yang sulit. Orang tua yang utus anak-anak untuk kuliah di Kupang berdoa dan beri mereka bekal, tidak hanya uang dan makanan, tapi juga beri mereka kekuatan iman untuk bertahan dalam masa-masa yang sulit. Ada mahasiswa, dia kasih tahu di rumah bahwa saya sudah siap mau kuliah. Orang tua turun bawa babi dengan kapal. Dia minta izin pergi untuk salon. Ternyata buang diri di jembatan Liliba. Banyak-banyak angka bunuh diri sekarang karena orang tidak mampu menghadapi kuatnya tantangan. Bapak mama di rumah, anak-anak punya, orang-orang muda sekarang disebut sebagai generasi stroberi. Generasi milenial ini mereka cerdas sekali, mereka pintar sekali, mereka tahu banyak hal, tapi secara mental mereka tidak sama kuat dengan bapak mama yang biasa makan jagung. Mereka makan nasi, jadi mereka rasa semua hal itu gampang. Saya bandingkan anak-anak saya sekarang pergi ke sekolah, diantar dengan oto, diantar dengan motor, diantar dengan ojek. Kita dulu jalan kaki, poi hai. Saya dengan Mama Nona, Mama Pendeta di sini jalan kaki. Bapak polisi di Amanatun, sekolah SMA di Soe. Kalau tidak bekal habis, jalan kaki sampai di cabang Niki-Niki, jalan kaki ke kampung. Hidup itu keras, harus diperjuangkan. Kita sekarang pikir dulu saya hidup susah, anak-anak sekarang jangan susah lagi. Tapi hati-hati, ketika anak-anak terlalu hidup dalam kemudahan, mereka menjadi generasi stroberi. Kelihatan di luar indah, tapi di dalam rapuh, mereka tidak kuat. Masalah sedikit, gantung diri. Masalah sedikit, mau minum racun. Masalah sedikit dalam rumah tangga, mau cerai. Angka perceraian pun tinggi. Lakukan keadilan, cintai kesetiaan, dan hidup rendah hati di hadapan Allah. Biarlah nats yang membimbing kita ini menjadi penuntun bagi kita untuk berjalan di tahun 2024, tahun anugerah Allah. Peganglah janji Allah bahwa Dia bersama-sama dengan kita, tapi juga andalkanlah Dia di dalam seluruh kehidupanmu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat tahun baru.